silakan. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanzilul barakat wa tughfarudz dzunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ulil bahjati wal karamat. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma syaa Allah la yasubul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fadilatul mukarramun wal afadil summal izza, para habaib, para ulama, para kiai, para asatidz yang hadir, wabil khusus yang sama kita hormati penceramah kita mukarram wal muhtaram adaillah Kiai Haji Abdullah yang sama-sama kita sudah mendengarkan tausiahnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan buat kita semua. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Ketua DKM Masjid Jami Ar-Raghibin sekaligus Ketua RW 07 Mukarram Bapak Haji Jailani Mas'ud, para kiai, Kiai Haji Ahmad Nazir Mursalim, Kiai Haji Zakaria Al-Ansari, Ustadz Haji Muhammad Tahir, Ustadz Ahmad Syahruri Mursalim, juga sahabat saya mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Zain. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para orang tua-tua kita senantiasa dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberikan keberkahan, berkah ilmunya, rezekinya dan rumah tangganya. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Akhinal kiram Al Habib Abdullah Al Habsyi juga hadir di sini. Mudah-mudahan menambah keberkahan bagi kita di pagi hari ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Segenap remaja-remaji Masjid Jami Ar-Raghibin ya, dan juga segenap panitia peringatan acara sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Pulangnya kita dari sini dalam keadaan diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah tutup semua aib kita, ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin wa salihat, anak-anak yang berilmu, berakhlakul karimah, bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya,
menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, serta menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga segenap hadirin wal hadirat, bapak dan ibu jamaah Masjid Jami' Ar-Raghibin, yang mudah-mudahan kesemuanya senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, dijauhkan dari segala macam penyakit dan musibah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam Al-Quran ada sebuah surat yang bernama surah Luqman. Surah apa, Bu? Luqman. Sedangkan Luqman ini ya, atau yang biasa ulama mengatakan Luqmanul Hakim atau Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi namanya diabadikan sama Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Luqmanul Hakim ini adalah orang yang nasihatnya itu menjadi nasihat sepanjang zaman. Nasihatnya membawa hikmah, nasihatnya menyimpan rahasia kehidupan setiap umat, baik dari umat terdahulu sampai umat Nabi Muhammad SAW. Siapa ini Luqman Al-Hakim? Kata Al-Imam Ibn Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, beliau mengatakan Luqman Al-Hakim itu nama lengkapnya adalah Luqman bin Unaqa bin Sadun Al-Hakim, hidup pada zaman Nabi Allah Daud alaihissalam. Luqman sempat menjabat sebagai hakim pada zamannya, makanya beliau sering disebut Luqmanul Hakim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu nasihat beliau ya, di antara nasihat-nasihat yang terkenal yang diabadikan sama Allah dalam Al-Quran. Salah satunya Allah berfirman, wa qala Luqman ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman kepada anaknya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu menyekutukan Allah, jangan kamu mensekutukan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya musyrik atau menyekutukan Allah adalah dosa besar dan tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat beliau kepada anaknya ya, jauh sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi. Bayangkan hadirin ya, makanya Luqman Al-Hakim ini katanya ulama termasuk ulama ahli hikmah. Sekarang saya mau tanya sama bapak dan ibu yang hadir di sini, kira-kira gambarannya kalau kita dengar ulama ahli hikmah itu ulama model apa namanya? Bisa nyaretin orang, apalagi nyembuhin orang penyakit, apalagi tahu hal-hal yang goib gitu. Ulama ahli hikmah, katanya ulama salafun salih mengatakan ulama ahli hikmah adalah ulama ahli hikmah adalah ulama yang mementingkan kepentingan akhiratnya ketimbang kepentingan dunianya. Itu namanya ulama ahli hikmah. Jadi kalau ada ulama, ada kiai, ada ustadz, ada habib, lebih penting akhiratnya ketimbang kehidupan dunianya, maka yakinkan dia adalah ulama ahli hikmah. Sallu ala Muhammad. Dan Luqman Al-Hakim ini nggak pernah sedikit pun dia tinggalkan urusan akhiratnya hadirin. Sampai-sampai
ditukil di dalam sebuah kitab nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman mengatakan, "Ya bunayya, jalisil ulama." Hai anakku, duduklah kamu dengan ulama. Tidak hanya itu hadirin, wazahimhum birukbataika, dan mendekatlah kamu kepada ulama sampai dua lututmu dekat dengan dua lututnya ulama. Maksudnya apa hadirin? Maksudnya ini namanya majaz namanya. Kita dekat sama ulama jangan cuma sekedar kenal doang. Kita dekat dengan ulama jangan cuma sekedar tahu namanya doang, tapi kita harus hadir di majelisnya, duduk bersama dengannya, menyimak nasihatnya, mendengarkan tausiahnya, mendengarkan pembacaan kitabnya, duduk bareng dengan mereka. Itu namanya wazahimhum birukbataika. Jangan cuma sekedar saya cinta ulama, ya saya bela ulama, tapi begitu suruh turun ke jalan dia nggak mau turun. Betul? Saya cinta ulama, begitu dia disuruh ngaji dia nggak mau ngaji. Ini namanya cintanya dusta hadirin. Makanya katanya Nabi Muhammad SAW, ya katanya Nabi Muhammad SAW, ya, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Bakal datang nanti di akhir zaman, umatku ini yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka kabur, lari dari ulama. Dia nggak mau duduk dengan ulama. Apa kata Nabi? Fayabtalihimullah bisalasi baliyat. Maka Allah uji mereka dengan 3 ujian. Tolong diingat nih, ini 3 ujian ini ya adalah peringatan buat kita. Jangan sampai kita ini udah diuji dengan wabah corona, diuji lagi sama ini. Na'udzubillah. Apa yang pertama kata Nabi, al-ula yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Diangkat sama Allah, dihilangkan keberkahan usahanya. Kerja pagi, siang, malam, sore, nggak kenal waktu. Apa yang dia dapat? Maaf, nggak ada. Apa yang dia dapat? Nggak ada. Usahanya segala macam, bisnis ini, bisnis itu, segala macam dia lakukan, dia jalankan. Apa yang dia dapat? Ada. Apakah hanya dengan mengumpulkan harta hadirin? Tidak. Harta itu tidak jaminan. Harta itu tidak jaminan. Katanya Al-Imam Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ardah, seseorang itu akan diuji ya dengan 2 ujian. Yang pertama, dia diuji ketika meninggal dunia. Harta yang dia kumpulkan tidak dibawa ke dalam alam barzakh. Harta yang dia kumpulkan itu diambil sama orang, sama ahli warisnya, tidak dibawa sama dia sampai ke akhirat. Itu ujian pertama orang yang kerjanya ngumpulin harta. Yang kedua, kata Sayyidina Mu'adz bin Jabal, orang yang kerjanya di dunia ngumpulin harta itu nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan ditanya dari mana dia dapatkan itu harta dan kemana dia belanjakan itu harta. Ini ujian terbesar, Suf. Jangan dianggap gampang ini, jangan dianggap sepele ini. Ya. Makanya al-qamaqal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man la yubali min aina iktasabal mal wala yubalillah min aina an yadkhalahun nar." Siapa orang yang enggak peduli, dia enggak peduli dari mana dia dapat harta, mau halal mau haram dia makan, mau halal mau haram diambil, maka Allah enggak peduli kepada dia dari mana saja Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Shallu ala Muhammad. Hati-hati saudara, kalau kita gegabah dalam mencari harta, harta akan menjerumuskan kita ke dalam neraka-Nya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Yang pertama diangkat keberkahannya. Yang kedua, wa yusallituhumullah sultanan zaliman. Orang kalau lari dari, kayaknya iklan apa? Enggak. Oh, 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Ini udah kayak lomba dikasih tahu nih, 5 menit lagi deh. Orang kalau dia jauh dari ulama, yang kedua, wa yusallituhumullah sultanan zaliman. Dia akan dikirim kepada mereka ini, orang yang jauh dari ulama, penguasa-penguasa yang zalim. Terbukti nggak sekarang? Terbukti nggak sekarang? Pemimpin-pemimpin yang zalim dikirim kepada kita. Akhirnya apa? Yang susah umat Islam, yang sengsara umat Islam, yang repot umat Islam. Kenapa? Karena pemimpinnya zalim, jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati dia nggak bawa iman. Naudzubillah. Hati-hati saudara. Kalau kita jauh dari ulama, bahaya, sangat bahaya. Makanya orang kalau jauh dari ulama, diangkat keberkahannya, dikirim penguasa yang zalim, matinya dia nggak bawa iman. Makanya lihat hadirin, tuh COVID itu, ya. Saya sering bilang sama jamaah saya, ente kalau sakit apapun jangan dibawa ke rumah sakit. Pilek dikopitin, betul. Demam dikopitin, betul. Panas dingin, COVID. Sakit gigi, COVID. Sakit kepala, COVID. Apa yang terjadi? Ente meninggal di dunia jadi COVID khotimah, bukan husnul khotimah. Ente mau husnul khotimah apa COVID khotimah? Husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal. Udah makanya sekarang gak usah ke rumah sakit, udah obatin di rumah. Betul. Betul Perwe? Iya udah gitu aja ya. Kalau saya pribadi, saya ini backgroundnya santri Pak. Saya ngaji dan saya punya akidah kuat, sekuat batu karang. Saya bilang ya, bahwa masalah virus corona ini ya, dan Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur Al-Ladzi pernah ngomong, virus ini beda dengan virus pada zaman wabah ini beda dengan wabah zaman Rasulullah SAW. Zaman Rasulullah, ya kata Nabi apa? Kalau Allah menimpa sebuah wabah ke dalam satu negeri, fala takhrujuna minhu, jangan kalian keluar dari situ. Yang di luar, wala tadkhuluna ilaihi, jangan kamu masuk ke situ. Itu namanya lockdown Pak, betul? Itu ada hadisnya tuh. Itu ada hadis sahih, itu hadisnya. Itu namanya lockdown. Kalau ditimpa wabah, yang orang ditimpa wabah itu jangan dia keluar dari rumahnya, dari negerinya. Orang di luar negeri jangan masuk ke dalam. Itu namanya lockdown. Nabi udah ngomong 14 sahabat yang lalu. Ditanya sama Nabi, ditanya nih sama sahabat, ya Rasul, kam yauman, berapa lama itu terjadi? Apa jawab Nabi? Duna khamsina yauman, nggak lebih dari 50 hari, model seperti itu. Wabah kayak begitu tuh, nggak lebih dari 50 hari. Ini Nabi yang ngomong. Saya punya Nabi, ya, Nabi saya lebih dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya percaya sama omongan Nabi saya ketimbang omongan orang lain, saya nggak percaya. Saya yakin sama omongan Nabi saya. Makanya orang kalau tauhidnya kuat, insya Allah selamat, amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita keberkahan. Allah panjangkan umur kita, panjangkan usia kita dalam keadaan taat dan ibadah. Allah berkahi rumah-rumah kita, Allah berkahi tempat ibadah kita. Guru-guru kita diselamatkan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Dan semoga kampung kita dijauhkan dari segala macam penyakit dan wabah virus corona. Semoga Allah angkat, Allah hilangkan dengan segera. Dengan barokahnya kita kumpul di tempat ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita, mudahkan semua urusan kita. Aib-aib kita ditutup oleh Subhanahu Wa Taala.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang yang istiqamah di dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti di yaumil qiyamah bersama dengan baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minum air telaga dari tangannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melewati as-sirat dituntun oleh tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surganya Allah bersama dengan baginda besar Nabi Muhammad. Dan dengan keberkahan Nabi Muhammad ya Rabb, keberkahan daripada kemuliaan bulan Muharram ya Allah, angkat segala macam wabah virus corona, segala macam malapetaka, segala macam musibah yang membahayakan umat Islam. Dan sebagai ulama-ulama kita yang berjuang di jalan Allah diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita yang istiqamah berdakwah di jalannya Nabi Muhammad diberikan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita umat Nabi Muhammad diberikan kemudahan, diberikan keluasan di dalam menjalankan ibadah kita, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah khassah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah fi iyada wa ziyada wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.